Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Insyaallah semua sehat ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama di tausiah pagi radio silaturahim untuk Islam yang satu. Yang mudah-mudahan selama beberapa menit ke depan ini apa yang kita simak dari tausiah pagi radio silaturahim akan membuat kita semakin mampu menjadi hamba Allah sebagaimana yang seharusnya kita lakukan. Dan tentu saja syukur alhamdulillah atas karunia Allah ini. Tidak lupa kita sampaikan salam, salawat kepada kekasih kita, junjungan kita, penghulu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Insya Allah kelak kita mendapatkan syafaat dan berkumpul di tempat yang sangat-sangat kita rindukan. Untuk pagi ini ikhwan akhwat, seperti biasa yang hadir adalah Ustadz Abul Hidayah Sairoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Rasanya ingin sekali mendengar tentang paparan. Gimana sih kalau kita menentang Allah dan Rasulnya? Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ya alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayo ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah jumpa lagi dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Pada pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kita berjumpa kembali dalam kesempatan tausiah pagi hari ini. Tentu saja rasa syukur kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala kebajikan, keutamaan datang dari Allah. Kewajiban kita mensyukurinya dengan syukur yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri terhadap nikmat Allah dan tidak digunakan untuk kufur dan menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dunia terus bergejolak, tiada henti. Bagaikan deburan ombak di pantai yang tidak pernah surut. Inilah cermin dari gejolak hati dan nafsu manusia yang kalau mengikuti tuntutan dan keinginan syahwat nafsu, maka dia tidak akan pernah merasakan puas. Dan ternyata dalam hidup dunia, di dunia yang Allah menyebut sebagai mata'ul ghurur, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang bisa menipu, ternyata menimbulkan satu gejolak kehidupan yang tidak pernah puas. Jangankan yang belum berhasil, yang berhasil pun terus dilanda dahaga dan ketidakpuasan itu. Maka yang bisa meredam keinginan-keinginan nafsu syahwat itu hanya bisa diredam dengan konsep ilahi, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau agama yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu agama Islam yang punya sifat ar-rabbaniyah. Artinya Islam adalah agama yang bersifat ketuhanan, dengan pengertian bahwa Islam adalah agama yang diturunkan langsung dari Allah
yang sunyi dari keterlibatan manusia. Dengan kata lain, bukan dari hasil renungan pemikiran, bukan dari ideologi, bukan hasil kesepakatan, tapi memang langsung al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran al-haq, yaitu agama Islam, itu dari Allah Tuhan yang telah menciptakan kita semua, yang memelihara alam semesta ini. Maka janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang ragu-ragu. Jadi dengan agamalah manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu manusia itu terkendali, sehingga nafsu menjadi suatu energi yang memberikan dorongan yang positif. Bukan yang destruktif, tapi yang konstruktif, yang membangun. Memang nafsu diciptakan, maksudnya akan menjadi suatu kekuatan yang bisa melaksanakan tugas-tugas besar manusia. Sebagai khalifatullah di muka bumi ini memang diperlukan dorongan-dorongan kuat, semangat dan ambisi, tapi ambisi yang terarah dan terpuji. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Manusia makhluk yang seindah-indah ciptaan. Indah dipandang mata dan memang indah. Diberikan panca indera, anatomi tubuh yang serba indah, simetris, indah, dalam keadaan bagaimanapun. Dan lebih dari itu, diberikan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan Allah sendiri menyatakan, Allah memuliakan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan seterusnya itu ayat dalam surat Al-Isra ayat 70, bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam. Ini kan luar biasa. Allah yang menciptakan memuliakan coba ciptaannya. Selain fisik anatomi yang indah, kecerdasan, dimudahkan transportasi di darat dan di laut, bahkan di udara. Diberikan kelebihan yang tidak diberikan kelebihan pada makhluk yang lain. Dipilihnya rezeki yang baik-baik. Dan seterusnya. Padahal dia diciptakan dari barang yang hina. Yang tidak berharga. Malah cenderung menjijikkan. Tapi menjadi manusia mulia. Difasilitasi dengan dunia dengan segala kenikmatan. Dunia yang indah ini diserahkan bukan kepada malaikat, bukan kepada binatang, bukan kepada makhluk lainnya, tapi kepada manusia. Dan kita tidak diperintah untuk hal-hal yang buruk. Diperintah pada kebaikan-kebaikan. Karena kasih sayang dari Allah SWT agar manusia itu hidup selamat sejahtera, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, diturunkan syariat agamanya sebagai guidance dalam hidup ini. Diutusnya Nabi, kekasihnya, manusia pilihan untuk memberikan bimbingan, keteladanan, contoh, dan pembinaan kepada kita. Supaya langkah-langkah hidup kita menjadi positif. Dunia sejahtera, harmonis dalam kehidupan yang berkah, selamat, dan akhirnya berujung dan kehidupan yang happy untuk selama-lamanya di dalam surga karena keridhaan Allah SWT. Coba nikmat mana lagi yang sudah Allah berikan pada kita yang tidak disyukuri. Tapi aneh, banyak di antara manusia yang sudah diberikan limpahan kasih sayang Allah SWT malah sikapnya angkuh. Boro-boro mau bersyukur dan ta'abud ilallah. Al-khudu' kepada Allah. Tapi malah menentang. Dengan kecerdasannya dia lakukan untuk menentang Allah, untuk kufur kepada Allah. Dengan kekayaannya, jadikan kekayaan itu untuk bermegah-megahan dan kesombongan, juga menentang atau berlawanan dengan syariat yang Allah turunkan. Untuk kesombongan, untuk gagah-gagahan.
yang diberi pangkat, jabatan justru menjadi penguasa yang lalim, yang semena-mena. Yang pintar juga demikian, rekayasa untuk menghindar daripada perintah Allah. Padahal Allah hanya memerintahkan menyembah kepada Allah, mengingat namanya, mensyukuri nikmatnya, berbuat baik kepada sesama, berbagi kebahagiaan pada orang lain. Dan itu pun akan dilipat gandakan pahalanya. Dan dijelaskan kehidupan dunia ini, dibuka peta kehidupan dengan lengkap dan sempurna, jelas. Jalan-jalan kebahagiaan, jalan keutamaan, jalan kemuliaan, jalan peningkatan kualitas diri yang bisa mengangkat harkat martabat mulia. Di sisi lain ditunjukkan pula jalan-jalan kesesatan yang akan bisa membawa kebinasaan, kesengsaraan, dan malapetaka. Tapi masih juga ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang takabur, sehingga dia berani menentang Allah dan menentang Rasul-Nya, melecehkan agamanya. Kecerdasannya digunakan rekayasa untuk menghancurkan agama Allah, untuk memadamkan cahayanya, tidak suka melihat orang ibadah kepada Allah, tidak suka melihat orang damai, tidak suka melihat orang bersaudara dan kasih sayang. Sehingga bagaimana caranya menghapus agama? Dengan cara menjelek-jelekkan, dengan cara melecehkan, dengan cara mengingkari, mengkufurinya. Dan ini ada sepanjang jalan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tegas sekali mengingatkan dengan peringatan keras sebagaimana firman Allah dalam surat Mujadalah ayat 5 dan ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatim bayyinat walil kafirina adzabum muhin. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang menentang, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang membenci Allah dan Rasul-Nya, padahal Allah yang menghidupkan, Allah yang menjadikan dia dari bahan yang hina, Allah yang memberikan kecerdasan, Allah yang memberikan segalanya, jantungnya, paru-parunya, napasnya, Allah semua yang memberikan kepadanya. Dan segalanya, bahkan dunia diserahkan oleh Allah kepada manusia. Demikian juga Rasul-Nya yang diutus sebagai utusan Allah yang tidak pernah minta upah kepada manusia. Hamba pilihan yang hatinya mulia, orang yang cerdas, berakhlak mulia, tapi dilecehkan, dihinakan, ditentang, baik yang kasar, terang-terangan, ataupun dengan cara berbagai macam. Ada yang melewati ilmunya, ada yang menggunakan seni untuk menyindir, melecehkan, menghina lewat puisi-puisinya, tapi intinya adalah penghinaan pada Allah dan Rasul-Nya. Allah tegaskan, kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Allah akan hinakan mereka. Allah akan nistakan mereka sebagaimana telah dihinakan orang-orang sebelum mereka. Wa qad anzalna ayatim bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan keterangan yang nyata, yang jelas. Kebenaran yang diturunkan dengan nyata. Walil kafirina adzabum muhin. Maka bagi orang-orang kafir azab yang sangat menghinakan. Ini ancaman dari Allah. Dan ini terbukti. Coba tengok sejarah. Siapapun dia yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sepanjang peradaban, sepanjang sejarah, pasti akan dihinakan. Coba kita lihat. Nabi Nuh alaihissalam, yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ratusan tahun usia panjang beliau.
tapi dicaci maki Nuh alaihissalam. Hanya berapa orang yang mau mengikuti petunjuknya menjadi orang-orang beriman. Sebagian besar dari mereka menentang, mengejeknya, menghinanya. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam hampir putus asa dan berdoa, ya Allah, jangan kau sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini. Karena sudah keterlaluannya mereka. Sudah diberikan nikmat yang luar biasa, dijadikan manusia, diberikan segalanya, digunakan untuk menentang kepada utusan Allah SWT. Maka Allah turunkan azab. Disapu bersih oleh air saja, tenggelam semuanya. Kecuali orang-orang beriman. Ini satu. Bagaimana hebatnya Namrud yang mengatasnamakan dirinya raja di atas raja. Rakyatnya semua harus tunduk. Seolah-olah perkataannya adalah firman. Seolah-olah dialah yang paling berkuasa, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Oleh karenanya ketika diutus Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, menyuruh mereka menyembah Allah SWT. Disuruhnya pada kebaikan-kebaikan, ditentangnya segala macam kedurjanaan dan kedurhakaan. Maka merasa terusik kekuasaannya, merasa dijatuhkan gengsi martabat seorang raja di raja. Maka kemudian Ibrahim ditangkap hidup-hidup dan dibakar. Coba, belum ada nabi yang dibakar hidup-hidup selain Ibrahim. Dan pengikutnya akan diserbu dengan pasukan tentara. Allah tidak membiarkan orang-orang yang sombong seperti ini. Dan seperti yang difirmankan Allah, kubitu kama kubital ladina min qablihim. Mereka akan dihinakan, akan dinistakan sebagaimana orang-orang terdahulu. Maka Allah kirim utusannya, tentara Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah tentara Allah yang ada di langit dan di bumi. Semua menjadi tentara Allah jika Allah menghendaki. Diutusnya satu nyamuk saja. Walaupun pasukan berkuda, pasukan yang pilih tanding yang hebat, tapi oleh nyamuk yang jumlahnya tak terhingga miliaran, penghisap darah, mati semua tentaranya dengan kuda-kudanya. Dan satu di antara nyamuk yang sekian banyak masuk ke hidung Namrud, mati Namrud oleh karena seekor nyamuk. Mana yang gagah? Kalau Allah sudah murka pada orang-orang sombong yang tidak pernah tahu diri, yang menghinakan para agama dan utusannya, pasti akan dihinakan oleh Allah SWT. Ini sejarah. Fir'aun. Fir'aun juga hampir sama dengan Namrud, gagahnya luar biasa. 40 tahun tidak pernah sakit, pilek aja tidak pernah. Karena kekuasaannya begitu luar biasa sehingga mengangkat dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Siapa yang tidak menyembah pasti dibunuhnya. Bahkan ketika kelahiran Nabi Musa alaihissalam saja, baru saja mau lahir sudah berhadapan dengan tentara. Karena kesombongannya. Karena dia mendengar peramal mengatakan nanti akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Tuhan. Maka sejak itu tentara dengan senjata terhunus disiapkan untuk menghadang orang yang bayi mau lahir. Jadi tugas tentara itu mengawasi orang hamil dari Bani Israel. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Kalau laki-laki langsung dibunuh. Bisa dibayangkan. Dan saat itulah Nabi Musa, Nabi Allah, utusan Allah yang masih bayi lahir dikala dalam ancaman seperti itu. Siapa yang berani dengan kekuasaan Firaun? Tidak ada yang berani. Tapi Allah, mereka punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi melainkan dengan izin Allah. Diberikan ilham kepada ibundanya Musa, agar Musa dibuatkan peti dari kayu, dihanyutkan di sungai Nil. Selamatlah Nabi Musa dari tentara
Tapi aneh, masuk ke pemandian dayang-dayang Fir'aun. Dan masuknya juga dengan izin Allah, memilih kepada istri Fir'aun yang memang sudah sebenarnya beriman kepada Allah. Dan tidak punya anak, sangat menyayanginya. Maka diambil dan dirawat, dipelihara dengan baik. Dengan fasilitas kerajaan. Ketika Fir'aun datang melihat ada bayi laki-laki, dia cepat berpikir, ini rupanya bayi yang akan menghancurkan kerajaanku. Maka mau dibunuh. Cukup bagi Allah melindungi Musa dari kematian, dari ancaman pedang dengan air mata seorang wanita. Laki-laki kalau sudah tentara dia gagah luar biasa, tapi kalau sudah kerling wanita, air mata wanita, maka luluh hatinya. Jadi gampang bagi Allah untuk melindungi seorang bayi dari kematian, dari ancaman Firaun, si raja di atas raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Semua manusia harus menyembah pada dirinya. Dia bunuh siapa yang dikehendakinya. Cukup dengan air mata istrinya, luluhlah hatinya sehingga Musa dibiarkan hidup sampai dewasa dengan fasilitas negara. Tapi karena Nabi Musa memang utusan Allah, diutus untuk menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia datang kepada Firaun. Firaun marah, terusik kewibawaannya. Kemudian terjadilah clash. Clash Nabi Musa bukan klaim kekuasaan atau merebut kursi Firaun, tapi hanya kalimat la ilaha illallah. Tapi penentangan Firaun luar biasa. Dia menganggap sebagai orang yang paling hebat di muka bumi ini. Akhirnya Nabi Musa dianggap musuh yang membahayakan. Dikejarlah Nabi Musa alaihissalam sampai di tepi Laut Merah, di depan laut, di belakang tentara Firaun. Secara zahir hancurlah, binasalah Musa dengan pengikut-pengikutnya. Tapi Allah Maha Kuasa, yang berhak menyelamatkan, yang menghidupkan, mematikan hambanya. Maka Nabi Musa diperintahkan dengan kuasa Allah, pukullah laut ini dengan tongkatmu itu. Laut terbelah menjadi dua, jalan raya terbentang di depannya. Turunlah Nabi Musa dengan pengikutnya, yang tidak lama kemudian dikejar oleh tentara Firaun. Begitu Firaun masuk, yang dilalui Firaun, kemudian airnya kembali menyatu. Matilah Firaun dengan bala tentaranya. Kubitu kama kubital ladina min qablihim. Allah akan menghinakan, Allah akan menistakan, Allah akan menyiksa, menghinakan mereka di dunia apalagi di akhirat nanti. Ternyata tidak ada yang hebat. Mustafa Kemal Atatürk. Dengan gigihnya walaupun pertama masuk menyusup, pura-pura menjadi seorang muslim, pura-pura loyal terhadap Sultan Abdul Hamid, khalifah kekhilafan Turki Utsmani. Setelah dia dipercaya, kemudian dia khianat, dia jatuhkan kekhilafan dunia Islam. Kemudian dia pegang kekuasaan itu. Dan dihancurkannya Islam. Digantinya dengan sekularisme. Bahasa Arab dibubarkan, masjid-masjid dijadikan gudang, dijadikan museum. Adzan diganti dengan bahasa Turki. Bahasa Arab dilarang. Pakaian pakaian Islam dilarang. Muslimat tidak boleh pakai jilbab dan seterusnya. Mereka pesta pora menggunakan kehidupan ini dengan sebebas-bebasnya. Apa yang terjadi? Tidak ada yang melawan, tidak ada yang berani. Tetapi Allah Maha Kuasa, semua menjadi tentara Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Semua bisa menjadi tentara Allah kalau Allah berkehendak. Kemudian dia diberikan penyakit, sakit panas yang tidak pernah merasa dingin. Sampai pernah berendam di laut, pernah di macam-macam, tapi panas semakin hari makin. Perutnya membusung besar, sulit tidak bisa tidur dan seterusnya. Akhirnya mati. Bahkan ketika dikebumikan, bumi menolaknya. Bau busuk kemana-mana. Konon kabarnya bau busuk itu sampai sekarang di makamnya. Orang mau pergi melihat kuburannya, pasti
semprot dengan parfum supaya menghilangkan bau busuk itu. Tidak ada yang hebat. Mana lagi yang lebih hebat dari Fir'aun, dari Namrud, dari Mustafa Kemal, apalagi yang kreceh-kreceh begitu. Petentang-petenteng kemudian dengan gayanya melecehkan Islam, melecehkan Rasul, menentang Allah Subhanahu wa taala. Saksikan. Kita bisa menyaksikan orang-orang yang hidupnya sombong, kemudian menyombongkan dirinya, menentang Islam, mengganggu Islam, menghalangi Islam. Lihat, ini saya nantang, lihat, mari kita sama-sama lihat. Akibatnya orang-orang seperti itu pasti dinistakan oleh Allah. Akhir hidupnya kadang-kadang mati enggak, hidup enggak. Pelongok, lupa, walaupun bintang di pundaknya ternyata kalau sudah Allah berkehendak, maka ternyata tidak bisa berdaya dan tidak bisa menolaknya. Yang jelas, ketentuan Allah, siapapun dia, innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Pasti akan dihinakan oleh Allah. Ini janji Allah. Islam itu kan mengajak manusia menyembah kepada Allah, tahu diri manusia, supaya insaf bahwa kamu itu lemah, manusia diciptakan dari air yang hina, diberikan kecerdasan, diberikan jantung, diberikan otak, diberikan segalanya, dunia diserahkan, masih gembelo, petentang-petenteng. Kok berani-beraninya gitu loh. Apa sih hebatnya kita? Bisa hidup karena Allah yang menghidupkan. Bisa bergerak saja karena Allah yang menggerakkan. Jantungnya itu siapa yang menggerakkan? Lah kok digunakan untuk menentang Allah, untuk menghina Rasulnya? Ini peringatan bagi kita semua. Saya masih menjadi saksi hidup. Ketika awal-awal Orde Baru dulu, memang ke bawah ini kadang-kadang berlebihan, overacting. Dari oknum Koramil saja, jadi Koramil, komandan Koramil, oknumnya tentunya. Petentang-petentang, macam-macam. Mau pengajiannya harus izin. Mau ceramah saja di umatnya sendiri, kaumnya sendiri harus izin. Izin itu dari polisi. Polisi mengeluarkan kalau ada rekomendasi, ada Koramil, ada KUA, ada. Apalagi tingkat kabupaten harus ada dari Sospol, kejaksaan, macam-macam. Padahal mau ngaji, mau ceramah. Ngaji itu ngajak orang sadar diri, ngajak orang nyembah kepada Allah, jangan berbuat jahat, diperintah damai, diperintah bersaudara, diperintah care peduli sama nasib saudaranya yang kurang beruntung dan seterusnya. Itu sebenarnya prinsip agama. Tidak ada agama nyuruh kemudian berontak. Tidak ada agama itu nyuruh maksiat, tidak ada agama menyuruh merusak orang, membunuh orang, tidak ada. Agama mana yang menyuruh seperti itu? Apalagi Islam. Rahmatan lil alamin, bukan hanya pada manusia. Mencabut rumput saja diajari, jangan sembarangan mencabut rumput. Membunuh binatang, tidak boleh sembarangan. Bahkan pada waktu perang, orang kafir menantang perang pada orang-orang beriman. Perang yang terjadi di zaman Nabi karena bukan perang ekspansi. Tapi perang karena menghapus kezaliman di muka bumi. Bukan untuk merebut satu wilayah, ekspansi negara lain, bangsa lain, untuk dieksploitir kekayaannya, diambil wilayahnya, bukan. Tapi menentang kezaliman. Perilaku semena-mena. Jadi yang diperang itu kedzalimannya, ketidakadilannya, kesombongannya, kemusyrikannya. Supaya manusia selamat, supaya dia sadar. Walaupun begitu, Rasul pernah di medan perang, beliau memberikan khutbahnya kepada umat Islam. Jangan kau berharap kepingin ketemu musuh. Berarti Islam itu sama sekali tidak menghendaki peperangan terjadi. Kalau bisa dengan damai, kenapa harus perang? Maka jangan berharap kamu ketemu musuh.
Tapi kalau musuh datang juga, haram bagi kamu lari meninggalkan medan perang. Artinya apa? Bersifat kesatria, berjiwa kesatria, pembela kebenaran. Kalau musuh menyerang, apa boleh buat? Kita manusia yang punya harga diri. Tapi melarikan diri dari medan perang, berarti sebuah pengecut yang tidak dibenarkan oleh agama. Pada saat itu memberikan satu etika, akhlak berperang yang tidak ada di dunia kecuali dari Rasulullah. Satu, jangan kau tebang pohon sembarangan. Jangan kau bunuh binatang jika memang tidak kau perlukan. Jangan kau rusak kelenteng gereja, tempat kebaktian, sembahyang orang-orang non-muslim. Jangan kau bunuh orang-orang tua, anak-anak. Coba. Mana ada etika perang di dunia selain dari Islam? Kalaupun membalas, tidak boleh berlebihan. Kalau dia sudah nyerah, sudah. Itu ajaran yang diajar oleh Nabi. Jadi perang itu tidak dikehendaki. Oleh karenanya, ajaran agama yang mengajarkan kebaikan, kejujuran, keadilan, kasih sayang, jangan kau nyembah pohon, jangan kau nyembah gunung, jangan kau menyembah setan, sembahlah Allah yang telah menciptakan dirimu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah yang telah menciptakan dirimu, yang menciptakan bumi alam semesta ini, yang mengatur, memberikan rezeki kepadamu, yang memberikan segalanya. Baik menciptakan kamu atau orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang takwa kepada Allah yang mulia, karena takwa itu pangkat yang paling tinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Lah kok apa ruginya kalau ada orang sujud kepada Allah? Apa ruginya kalau orang kemudian guyub rukun, bersaudara, berkasih sayang? Kok gelisah gitu loh. Ada orang baca Quran kok gelisah. Ada orang bersahabat kok sedih. Ada Islam berkembang kok dia yang miris, ketakutan. Muncul kelompok-kelompok Islamofobi yang berlebihan. Daun pisang yang bergoyang dia bilang katanya hantu. Ada kucing katanya harimau. Islam itu kalaupun besar bukan seperti besarnya genderuwo, bukan. Bukan seperti Islam besarnya seperti raksasa yang akan melahap manusia, tidak ada. Ajaran Rasul mengatakan, walaupun bertetangga dengan siapapun, bisa bertetangga. Diperintah berbuat baik, berlaku adil. Tapi dengan syarat, sepanjang orang-orang kafir itu tidak memerangi kamu, sepanjang orang-orang kafir tidak mengusir kamu dari negerimu, maka di sini Rasul membagi dua. Kafir itu ada kafir yang kufar, sangat-sangat kafirnya, sehingga dia menentang dan benci pada orang Islam, pada orang beragama. Yang kedua, kafir dhimmi, kafir yang damai. Nah terhadap kafir yang dhimmi ini, yang damai, maka Rasul melarang mengusiknya, mengganggunya, nggak boleh. Gerejanya nggak boleh diganggu. Kalau dia sembahyang silahkan. Kalau urusan umat, urusan kemasyarakatan bersama, diajak kita kerjasama. Mari kita jaga aman bersama. Tidak boleh dia ganggu. Itu ajaran Islam. Lah kok merasa kok murang-muring, kok ada yang jengkel. Besarnya umat Islam itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25, itu seperti pohon besar yang akarnya kuat, punya prinsip. Islam itu punya akidah, umat Islam itu punya pendirian yang kokoh. Seperti akar pohon yang menghujam ke bumi ini, sehingga dia tegar menghadapi badai apapun. Dan dia mampu menumbuhkan pohon makin lama makin tinggi. Inilah harkat martabat orang-orang beriman yang soleh. Makin lama makin dekat pada Allah, makin tinggi kedudukan dan derajatnya.
Dan pohon yang tinggi itu mampu menumbuhkan cabang dan ranting yang menumbuhkan daun yang rindang dan rimbun. Indah dipandang mata dan sejuk karena dia memberikan oksigen. Pada siapapun yang ingin berteduh di bawahnya, dia akan merasakan nyaman dan sejuknya. Bernaung dalam panji-panji Islam tidak akan diganggu, silakan. Wong Islam itu sifatnya rahmatan lil alamin, bukan rahmat buat umat Islam saja. Nyatanya kalau umat Lebaran juga orang lain yang menikmati kok. Ya Cina, Londo, kafir semua menikmati kesenangannya, keberuntungannya. Tidak mengapa, silakan. Yang punya mobil silakan digunakan untuk mudik. Umat Islam yang bayar, mereka mendapat nikmat. Yang jual gandum, yang jual beras, yang jual telur, yang jual pakaian, silakan. Tidak pernah diusik oleh umat Islam kok. Karena Islam itu sifatnya rahmatan lil alamin. Bahkan tu'ti ukulaha kulahini bi'idni rabbiha. Pohon itu akan berikan buah setiap musim tanpa diminta. Sebagai bentuk kontribusi positif dalam kehidupan. Kepada siapapun, seperti pohon tadi buah memberikan buah. Silahkan yang mau memetiknya, silahkan yang mau memakannya. Kalau sudah matang tidak dipetik-petik juga, dia jatuhkan dirinya supaya mudah dapat diperoleh. Inilah Islam itu. Tapi satu syaratnya, jangan diutik-utik, itu aja. Jangan diusik-usik itu. Biarkan umat Islam ibadah. Wong tidak ganggu kok. Islam tuh nggak gigit, enggak. Kalau diutik-utik ya Masya Allah, apalagi diganggu. Cacing ya kepidak banggel kok, walaupun nggak punya gigi, nggak punya apa. Semut diinjek marah dia kalau rumahnya diobrak-abrik. Karena umat Islam itu seperti lebah, persis seperti lebah. Satu, dia tidak pernah merusak lingkungan. Mana lebah merusak lingkungan? Tidak ada. Yang kedua, yang dimakan dari sari bunga pilihan. Halalan thayyibah, tidak wal-wal kedual balda. Yang ketiga, dia memberikan madu. Coba, yang menjadi obat penawar. Ya Allah, lezat luar biasa. Ini yang diberikan oleh lebah itu. Walaupun ibu-ibu kalau ditanya mau diracun apa mau dimadu, dua-duanya nggak mau dia. Madunya bukan dimadu, madu beneran. Yang ketiga, yang keempat satu aja, jangan diganggu. Kalau mau coba silakan ganggu, coba itu lebah dilempar. Kecil makhluknya. Tapi kalau dia diganggu, dia tidak peduli. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada saya dihina dan dihinakan. Saya punya harga diri. Itu umat Islam. Jadi kalau umat Islam sudah urusan akidah kok diutik-utik. Dia rela mati, Mas. Jadi Allah sendiri menegaskan, kalau mereka mengusik agama, akidah, melecehkan, ya mohon maaf kalau umat Islam kemudian jengkel marah, walaupun memaafkan itu lebih baik. Tapi kalau berulang-ulang ya tidak bisa. Melampaui batas. Di sisi lain, selain memaafkan, tapi juga ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ini penting, menyuruh kebaikan. Juga mencegah kemungkaran. Kalau dua ini tidak dilakukan oleh para alim, para ulama, para mujahid, para asatid, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dibiarkan kemungkaran, dia tidak mau berusaha mencegahnya. Ada sabda Nabi mengatakan, ada satu kaum yang mereka beribadah, beramal seperti amalan para nabi. Tapi kemudian turun azab kepada mereka disebabkan satu hal, tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah, ikhwan akhwat. Begitu jelas gambaran yang kita simak di tausiah pagi ini dalam bahasan yang mudah-mudahan akan membuat kita semakin mantap dengan keyakinan pilihan yang menjadi bagian dari tuntunan di dalam berjuang dalam agama kita. Sebelum kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan yang sudah masuk, saya ingin sekali menyampaikan satu berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Ihsan Subur yang meninggal hari Selasa kemarin 19
November jam 16.30 di Rumah Sakit Fatmawati. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Raya Pengasinan nomor 119 dan akan dikebumikan siang ini habis zuhur dimakamkan di makam Sawangan Permai. Almarhum adalah pendengar rahasia yang sangat setia. Mari kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah, mendapatkan tempat beristirahat yang senyamannya di halaman penuh pengampunannya. Ustadz, kita langsung saja ke pertanyaan Ustadz ya. Subhanallah, tausiah pagi ini sungguh sangat membuat kita merinding, apalagi dengan keadaan situasi sekarang ini. Bagaimana dengan nanti masa depan anak cucu kita kalau orang tuanya tidak cerdik di dalam membimbingnya. Masalah sekarang sudah sangat perlu perhatian. Ustadz, mohon masukannya. Iya, memang orang tua yang baik adalah orang yang mempersiapkan sebaik mungkin bagi anak-anaknya di masa yang akan datang. Persiapan yang paling pokok dan utama adalah persiapan keimanan, akidah. Selain persiapan fisik, kecerdasan, kemudian ilmu pengetahuan yang nantinya bisa berkiprah di dalam kehidupan. Tapi akidah lebih penting. Kebanyakan di antara kita lebih mementingkan masalah-masalah yang bersifat fisik, tapi rohani dibiarkan kosong tanpa iman, tanpa akidah. Ini bahaya. Selain bahaya buat anak itu sendiri yang nanti menghadapi kehidupan, banyak godaan, banyak ujian, banyak cobaan, yang akhirnya tersungkur kepada kesesatan, terjerumus pada kesalahan dan dosa. Dan ini akibatnya nanti akan narik pada orang tua. Di akhirat orang tua akan diminta tanggung jawab. Walaupun dia ahli ibadah orang tuanya, tapi tidak peduli urusan akidah keimanan bagi anak-anaknya. Orang tuanya mau masuk surga diseret dulu. Ini tanggung jawab anak ini gimana? Kenapa anak itu banyak dosa, banyak maksiat, tidak ngerti agama? Anaknya ditanya, karena saya tidak diberikan bekal agama oleh orang tua. Orang tuanya keseret-seret. Di dunia aja ada istilah Jawa, anak polah bopo keprada. Jadi kalau anak berbuat ulah macam-macam, karena kurang pendidikan agama yang tidak dibekali oleh orang tuanya pasti akan diminta tanggung jawab. Jadi persiapan ke depan anak-anak ini, akidah harus yang lebih bagus. Dari kecil silahkan mau jadi insinyur, menjadi dokter, menjadi jenderal, mau jadi apa lagi silahkan. Tapi akidahnya harus kita bina dengan baik. Sehingga dia menjadi jenderal, kalaupun menjadi jenderal yang berakhlak baik. Kalau dia jadi pemimpin yang adil. Kalau jadi pengusaha yang tidak pelit dan tidak monopoli. Sehingga melahirkan kebaikan dirinya, keluarganya juga masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi dari Ibu Darmi. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan yang lain. Yang berikutnya, menentang Allah dan Rasulkah kalau kita pasif menyaksikan Rasulullah dibandingkan dengan hamba Allah? Berdosakah kita kalau kita pasif dan permisif? Kalau terhadap kemungkaran kita diam, ya kita salah. Ada 3 cara. Kalau kemungkaran dilakukan, tentu sesuai dengan porsinya ya. 1, kita rubah dengan kekuatan. Yang punya pengaruh, ya gunakan pengaruhnya. Yang punya pangkat, jabatan, gunakan. Jangan ini semuanya golek pangan tok, ngurusi wudeli, ngurusi wetenge tok, tapi tidak digunakan untuk membela Islam. Padahal dia bisa menjadi pejabat, bisa menjadi penguasa, itu dengan kasih sayang Allah. Tapi mengapa dia tidak membela Allah, tidak membela agamanya? Kalau ini tidak mungkin, ya dengan lisan, dengan tulisan, dengan prosedur yang ada kita gunakan. Kalau tidak bisa juga, ini tidak bisa, ya paling tidak dengan hati. Kita tidak suka terhadap segala bentuk kemungkaran. Ya, ada 2 sih, kita doakan mudah-mudahan yang bersangkutan, insaf atau yang kita lapang dada kemudian memaafkan. Kalau dia masih terus-menerus, ya doakan aja supaya dibinasakan aja sekalian, supaya nggak merusak yang lain. Tapi yang mudah-mudahan yang terbaik adalah memaafkan dan memberikan mendoakan supaya dia dapat hidayah dari Allah SWT. Amin, amin. Dari Pak Budi,
Ustadz, belakangan ini saya dan teman-teman bisa dikatakan memilih safety player karena daripada pilihannya dipersekusi kalau kita bersuara. Nah, ini sebagai umat Rasulullah bagaimana Ustadz? Hampir mirip dengan yang tadi. Ya, Tapi jadi safety player. intinya begini, bahwa orang beriman itu kan berpihaknya kepada Allah. Apapun yang dilakukan, kebijakan, berpikir, sikap, dan perilaku selalu berpihak kepada kebenaran. Kebenaran itu dari Allah. Jadi tidak pernah orang beriman itu kok berpihak kepada yang batil, kemudian apalagi cenderung kepada yang zalim. Tidak. Selalu apapun yang dilakukan pada garis kebenaran, keadilan, kebenaran, kemuliaan, dan seterusnya. Itu saja intinya. Jadi silakan mau berkiprah di mana saja, tapi kiprahnya selalu cenderung pada garis kebenaran. Jadi kalau yang dimaksudkan tadi nggak ngapa-ngapain daripada kenapa-kenapa itu termasuk bukan pilihan ya. Bukan pilihan, itu namanya nggak tanggung jawab. Oke. Yang berikutnya di luar topik Ustadz, tapi baiklah. Hamba Allah di Jakarta Selatan, orang tua saya sudah membuat pembagian harta waris, sepakat, tanda tangan, diurus sampai ke notaris. Tapi dengan berjalannya waktu, orang tua membatalkan kesepakatan tersebut dan semua harta dilimpahkan kepada adik laki-laki kami. Jadi dari 4 bersaudara itu 3 perempuan, 1 laki-laki, semua diserahkan kepada anak laki-laki. Dengan kondisi seperti sekarang ini, kami sebagai anak perempuannya harus bagaimana dong Ustadz? Mohon pencerahan, maaf di luar topik. Ya mestinya pada ahlinya ya soal waris, tapi secara Garis besar saja. Waris itu, harta waris dibagikan ketika orang tuanya meninggal dunia. Jadi kalau belum meninggal bukan harta waris namanya. Dan itu pun harta waris harus dibagi sesuai dengan aturan syariat. Karena kita orang beriman. Jangan dibagi bukan di luar hukum syariat. Kalau kita tidak membagi dengan hukum syariat, berarti kita menyalahi Allah. Allah sudah memberikan garis, memberikan cara, tapi kita bagi menurut aturan misalnya yang bertentangan dengan Allah dan Rasul. Nah, kalau tadi orang tua kan berarti masih ada. Iya. Berarti itu namanya hibah. Belum waris. Nah, orang tua akan memberikan hibahnya, pemberian, hibah itu pemberian kepada anak-anaknya, itu juga harus adil. Harus adil. Kalau dia memberi dengan tidak adil, urusannya nanti urusan dia kepada Allah SWT. Kasihan. Ya, sebab itu semua akan ditanya oleh Allah. Karena anaknya juga berhak yang lain mendapatkan. Jadi kalau karena ini belum harta waris, karena orang tua masih ada, ya sebaiknya diingatkan orang tua. Kalau pemberi yang beri yang adil, silahkan. Anak pada siapa. Kalau semua diberikan, itu menyalahi. Karena ketidakadilan anaknya banyak. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, waktu kita sudah mepet, terbatas, dirangkum bahasan hari ini. Baik, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, para ikhwan. Mohon maaf kalau saya agak keras tadi sedikit karena mbok yo mikir gitu loh. Himbauan saya ini, Islam itu kan agama yang dari Allah. Nyuruhnya nggak neko-neko, nyuruhnya berbuat baik, menghindari yang tidak baik. Disuruhnya nyembah itu hanya pada Allah, jangan nyembah kuburan, jangan nyembah danyang, jangan nyembah dukun, dijadikan Tuhan, dan seterusnya. Kemudian diperintah berbuat baik, berbuat adil, berkasih sayang, utamakan kemuliaan. Itu saja agama itu. Kalaupun ada umpamanya, di antara umat Islam, muslimnya, manusianya, ada yang ekstrim, ada yang radikal. Mbok ojo digebyahuyah podo asine. Wong namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Ini ada berlaku di mana-mana. Jadi pejabat, ternyata di antara kalangan sahabat, oknumnya ada yang tidak benar. Korupsi misalnya, koruptor. Misalnya ada menteri kok koruptor. Apa semua menteri itu disebut koruptor? Kan enggak. Itu manusianya. Dan itu terjadi di mana-mana, di agama manapun ada orang-orang seperti ini. Tapi itu persentasinya sangat kecil. Tapi ini jangan dijadikan kasus ini kemudian digebyahuyah, digeneralisir.
bahwa Islam itu seperti itu. Itu yang tidak adil. Ini yang harus kita bela sebagai umat Islam. Jangan dibiarkan labelisasi itu untuk menyudutkan umat Islam. Bahwa umat Islam itu ada betul, tapi Islam agama yang benar. Islam tidak pernah menyuruh melecehkan orang, Islam tidak pernah menyuruh mengganggu orang. Ya. Bermuka masam saja dilarang dalam agama. Apalagi membunuh, tidak ada. Tapi nyatanya perang, betul perang, karena perang menghapus kedoliman. Kalau tidak diperangi, dia akan lebih berbahaya. Karena ketidakadilan, itu yang diperangi, bukan manusianya, bukan karena kekuasaan. Bukan mau ekspansi kekuasaan, bukan, tidak ada. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi janganlah di ketidakadilan terus menerus. Nanti dicap label Islam itu anti Pancasila, anti kebersamaan, anti bineka. Lo gundulmu atas kuising mendirikan negara ki sapa? Orang-orang siapa? Berapa persen umat Islam yang sama-sama dengan saudara yang beragama lain? Berapa persentasinya umat Islam yang meninggalkan agama? Kebanyakan ulama. Perjuangan kemerdekaan terbentuknya negara ini juga perjuangan, jangan dilupakan itu. Insya Allah Islam tidak akan menjadi ancaman buat siapapun. Asal jangan diganggu. Kalau diganggu ya bisa seperti lebah tadi ngentupi gundul yang ganggu itu. Jadi sebenarnya Islam itu rahmatan alami. Jadi jangan dikebiahu ya begitu. Insya Allah ya kita akan terwujud Islam yang damai, Islam yang kasih sayang, Islam yang kita upayakan bisa memberikan kontribusi positif dalam kehidupan. Tapi mbok yo jangan diusik-usik akidahnya. Mohon maaf segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada yang harus kita pertahankan akidah, tapi ada juga yang harus kita perjuangkan. Jangan biarkan hati dan iman kita tergerus oleh keadaan dan semuanya tetap dalam damai, insya Allah. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.